Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmadi Januar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang etika publik dan komitmen mutu. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang etika publik. Etika publik sendiri mempunyai dua materi, yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pertama, kode etik dan perilaku pejabat. Itu ada kode etik aparatur sipil negara. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5. Selanjutnya ada nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai ideologi negara, setia dan mempertahankan undang-undang dasar, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur dan tanggap, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam bekerja, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratif sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya ada dimensi etika publik. Ada 3 dimensi, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua dimensi modalitas, dan yang ketiga dimensi tindakan integritas publik. Adapun perilaku pejabat publik itu berubah dari penguasa menjadi pelayan, berubah dari wewenang menjadi peranan, dan yang ketiga menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Sumber-sumber kode etik bagi ASN sendiri ada pelayanan kepada masyarakat, rakyat adalah berkedaulatan, hukum mengatur semua tindakan dari lembaga pemerintah, manajemen yang efisien dan efektif, sistem penilaian kemampuan, kesempatan yang sama, pelindungan terhadap kepercayaan rakyat, pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri keadilan, hati nurani, para administrator negara. Serta yang terakhir ada aturan. Dan yang terakhir adalah aturan. Aturan sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Materi yang kedua ada komitmen mutu. Komitmen mutu sendiri ada 2 materi, yaitu efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Dan yang kedua adalah aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Yang pertama, konsep efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu. Efektivitas adalah hasil memuaskan sesuai harapan, efisiensi menekankan pada proses, inovasi beradaptasi pada perubahan, dan mutu adalah kesempurnaan dan kesesuaian. Nilai-nilai dasar orientasi mutu sendiri ada 5, yaitu komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, memperbaiki dan berkelanjutan. Adapun pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu bentuk perwujudan inovasi, misalnya produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Adapun cara berinovasi dengan cara yang pertama penemuan, yang kedua pengembangan, yang ketiga duplikasi, dan yang keempat dengan cara sintetis. Selanjutnya ada aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Yang pertama, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Itu terdiri dari landasan komitmen mutu dan komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Selanjutnya adalah berpikir kreatif.
Seorang ASN harus memberikan layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen mutu. Seorang ASN harus menyelenggarakan kerja yang kreatif juga, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu, dan menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Membangun mutu dengan melalui inovasi. Faktor pendorong lahirnya inovasi yaitu kepemimpinan yang memiliki visi dan misi untuk melakukan perubahan. Yang kedua, lingkungan kerja yang mendorong terciptanya kreatif kerja. Dan yang ketiga adalah budaya organisasi yang memfasilitasi terjadinya inovasi. Sekian pemaparan saya tentang materi etika publik dan komitmen mutu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.